Langkah-langkah dalam penyelesaian kasus ini dengan menggunakan metode grafik, ya. Kita pertama-tama akan mencari atau membuat grafik fungsi kendala, ya. Kendala pertama dengan persamaan 10x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 300. Di permisalan x1 sama dengan 0, maka x2 berapa? Misal x2 sama dengan 0, maka x1 berapa? Di mana penyelesaiannya adalah misal x1 sama dengan 0, ya, kita masukin ke persamaan x1 diganti dengan 0 menjadi 10 dikali 0 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 300. Sehingga menjadi 2x2 lebih kecil sama dengan 300, maka x2 300 dibagi 2 sama dengan 150. Untuk permisalan berikutnya, misal x2 sama dengan 0. Kita masukin 0 pada variabel x2. Maka menjadi 10x1 ditambah 2 dikali 0 lebih kecil dari 300. Menjadi 10x1 sama dengan 300. x1 sama dengan 30. Maka kita dapat persamaannya tadi, jika x1 sama dengan 0 maka x2 sama dengan 150. Jadi titik koordinat pada sumbu vertikal adalah 0, 150. Misal x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 30. Jadi titik koordinat pada sumbu horizontal adalah 30, 0. Maksud 30, 0 di sini adalah 30 yang x1, 0-nya adalah x2. Sedangkan pada vertikal tadi 0-nya adalah x1, x2-nya adalah 150. Kita dapat lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah merupakan garis kendala pada pengukuran dan pemotongan pola. Kita lihat di sini yang garis vertikal adalah x2, yang horizontal adalah x1. Nah, tinggal ditentukan titik 30 pada x1 itu di sini. Sedangkan x2-nya 0-nya di sini. Sedangkan pada titik x2 150 di sini, x1-nya 0-nya di sini. Kedua titik ini kemudian kita hubungkan sehingga membentuk suatu garis. Ini adalah merupakan garis grafik pada persamaan 10x1 ditambah 2x2 sama dengan 300. Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi kendala 2. Fungsi kendala 2 tadi adalah pengeleman dan pengeringan, di mana persamaannya adalah 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 120. Dipermisalkan x1 sama dengan 0, maka x2-nya berapa? Misal x2 sama dengan 0, maka x1-nya berapa? Penjelasannya adalah jika x1 sama dengan 0, maka variabel x1 ganti dengan 0. Sehingga 3 dikali 0 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 120. Maka 2x2 sama dengan 120. X2 sama dengan 120 dibagi 2, kita dapat hasilnya 60. Misal x2 sama dengan 0, ganti variabel x2 dengan 0. Maka 3x1 ditambah 2 dikali 0 lebih kecil sama dengan 120. Maka menjadi
3x1 sama dengan 120. Maka x1 sama dengan 120 dibagi 3 didapat 40. Sehingga didapat jika x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 60. Jadi titik koordinat pada sumbu vertikal adalah 0, 60. Misal x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 40. Jadi titik koordinat pada sumbu horizontal adalah 40, 0. Berikut adalah grafik garis kendala pengeleman dan pengeringan. Ini adalah merupakan titik vertikal, garis vertikal, dan ini adalah merupakan garis horizontal. X1, garis vertikalnya X2. Di mana kita dapat tadi di titik koordinatnya X1 40, X2-nya 0, maka titiknya di sini. Sedangkan titik koordinat pada garis vertikal X1-nya 0, maka X2-nya 60, maka titiknya di sini. Kedua titik ini kita hubungkan sehingga berbentuk garis persamaan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 120. Berikutnya adalah fungsi kendala 3. Kendala ketiga tadi kita ketahui adalah tahapan pengeslepan, di mana persamaannya adalah 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini caranya sama seperti membuat grafik kendala 1 dan kendala 2 sebelumnya ya. Dipermisalkan x1 sama 0, maka x2-nya berapa? Misal x2 sama dengan 0, maka x1-nya berapa? Nah, ini dia penyelesaiannya. Misal x1 sama dengan 0, x1 ganti dengan 0, maka persamaannya 2 kali 0 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 100. 2x2 sama dengan 100, x2 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sedangkan misal x2 sama dengan 0, maka ganti variabel x2 dengan 0, sehingga 2x1 ditambah 2 dikali 0 lebih kecil sama dengan 100. 2x1 sama dengan 100, maka x1 sama dengan 100 bagi 2, hasilnya 50. Sehingga didapat, misal x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 50. Jadi titik koordinat pada sumbu vertikal adalah 0, 50. 0 di sini adalah x1, 50 adalah x2. Misal x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 50. Jadi titik koordinat pada sumbu horizontal adalah 50, 0. 50-nya adalah x1, 0-nya adalah x2. Berikut grafik garis kendala 3, kendala pengeslepan. Kita lihat di sini adalah merupakan garis vertikal x2 di mana titik koordinatnya x1-nya 50, 0, x2-nya 50, titiknya di sini. Nah, ini adalah merupakan garis horizontal atau x1 di mana x1-nya 50, x2-nya 0. Titiknya di sini. Dari kedua titik ini kita hubungkan sehingga membentuk garis kendala pada persamaan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. Nah, ini adalah bentuk daerah layak yang memenuhi dari ketiga kendala. Yang warna merah tadi ini adalah merupakan kendala 1, yaitu pengukuran dan pemotongan pola. Sedangkan pada grafik yang berwarna kuning ini adalah kendala 2. Mohon maaf, ini adalah merupakan kendala ketiga, kendala pengeslepan. Ya, persamaannya 2x1 tambah 2x2 sama dengan 100. Sedangkan yang di bawah ini yang berwarna biru, ini adalah merupakan kendala kedua. Ya, pada persamaan 3x1 tambah 2x2 sama dengan 120. Ini adalah kendala pengeleman dan pengeringan. Sehingga kita sudah mendapatkan daerah layak ya dari masing-masing kendala yang sudah kita arsir.
Nah, kalau kita lihat di sini adalah daerah layak kendala yang paling besar. Kita lihat apakah kendala 1, kendala 2 atau kendala 3. Nanti kita akan lihat berapa sih besaran dalam bentuk angka ya, kendala 1, kendala 2, kendala 3. Ini adalah masih menggunakan grafik. Kemudian grafik dari ketiga grafik tadi ya kita satukan. Sekarang kita tadi mempunyai 3 grafik yang memperlihatkan titik-titik yang memenuhi 3 kendala. Dalam programasi linier, kita harus dapat mengidentifikasi titik-titik penyelesaian yang memenuhi semua kendala secara bersama-sama. Untuk dapat melakukan hal ini, kita gabungkan ketiga garis kendala di atas ke dalam satu bidang dan kemudian mencari daerah titik-titik penyelesaian yang memenuhi semua kendala. Gabungan ketiga grafik ini ya dapat diperlihatkan pada slide, dan daerah yang memenuhi semua kendala ditunjukkan sebagai daerah yang diarsir. Coba perhatikan, nah ini adalah merupakan yang warna merah tadi adalah merupakan kendala 1, yang warna biru adalah merupakan kendala 2, yang warna kuning adalah merupakan kendala 3. Ya, dari ketiga grafik ini tadi sudah kita satukan. Jadi, daerah ini disebut daerah penyelesaian layak. Titik-titik yang berada pada batas daerah layak atau yang berada di dalamnya disebut titik-titik penyelesaian yang layak. Ya, jadi daerah layak itu adalah daerah di mana ketiga grafik yang saling berimpitan di sini. Ya, saling berimpitan. Yang saling berimpitan antara warna merah, warna biru dan warna kuning. Nah, kalau kita lihat di sini cukup jelas ya. Nah, kita lihat di sini cukup jelas. Coba saya akan perbesar. Nah, ini dia. Nah, ini yang saling berimpitan tuh yang ini nih garisnya. Dari sini kemari, kemari. Nah, kalau yang warna merah ini adalah tidak berimpitan. Dia berdiri sendiri. Sedangkan yang di sini kita lihat biru sama merah, dia hanya berimpit dari warna merah dan biru saja. Warna kuningnya tapi tidak berimpit, sehingga tidak disebut daerah layak. Sedangkan yang batas ini sini adalah merupakan batas di mana grafik arsiran merah, kuning dan biru saling menyatu, ya saling berimpitan. Kemudian saya belokkan garisnya kemari, karena kalau saya teruskan kemari, yang arsiran birunya tidak berimpitan, makanya saya belokkan kemari. Kemudian saya belokkan lagi kemari. Kenapa saya tidak belokkan kemari? Karena kalau saya belokkan kemari, yang warna merahnya tidak berimpitan. Atau kalau kemari yang hanya kuning saja yang berimpitan, makanya saya letakkan merah di sini. Maka ini adalah merupakan area layak di mana dari ketiga grafik ya, yang warna merah, kuning dan biru ini saling berimpitan. Setelah kita menentukan penyelesaian layak, yaitu yang memenuhi semua kendala, langkah selanjutnya adalah menentukan penyelesaian optimal. Ya,